Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Kevin Febriansyah, dengan NIM 7211141954 dalam mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Pada video ke-14 kali ini, saya akan menyampaikan mengenai proyek 5 dan proyek 6. Yang pertama, proyek 5 mengenai formulir pembelian buku web atau HTML. Pada proyek 5 kali ini, kita akan membuat sebuah formulir pembelian buku. Pada proyek kali ini, langkah-langkahnya sama seperti kita membuat proyek 3 dan proyek 4. Kita dianggap sudah mempunyai pengetahuan yang cukup dalam pembuatan proyek kali ini. Nah, kita akan membuat proyek formulir pada Notepad dengan menuliskan kode-kode seperti yang ada di slide ini. Langkahnya, yang pertama kita membuka aplikasi Notepad. Kemudian yang kedua, kita menuliskan pada baris 1 hingga baris 9 kode-kode seperti pada slide ini untuk membuat judul halaman. Tampilannya jika sudah jadi akan seperti ini. Langkah ketiga, pada baris ke-10 hingga ke-19 kita menuliskan kode untuk membuat kolom nama dan email. Sehingga akan muncul tampilan seperti yang ada di slide ini. Kemudian langkah keempat, pada baris ke-21 hingga baris ke-29, kita menuliskan kode-kode untuk membuat menu drop down. Tampilannya akan menjadi seperti yang ada di slide ini. Kemudian langkah kelima, pada baris ke-31 hingga baris ke-35, kita menuliskan kode-kode untuk membuat tombol radio. Sehingga akan muncul tampilan pada langkah kelima menjadi seperti yang ada di slide ini. Kemudian langkah ke-6, pada baris ke-39 sampai baris ke-41 kita menuliskan kode-kode untuk membuat checkbox. Sehingga tampilannya akan seperti yang ada di slide ini. Langkah yang ke-7, pada baris ke-43 sampai baris ke-45, kita menuliskan kode-kode untuk membuat text area. Dan tampilannya akan muncul seperti yang ada di slide ini. Langkah ke-8 terakhir, pada baris ke-47 sampai baris ke-49, kita menuliskan kode-kode untuk membuat input, submit, dan reset. Dan tampilan akhirnya akan menjadi seperti ini. Setelah kita menuliskan semua kode-kode yang seperti ada di slide awal tadi, maka ketika kita selesai membuat, klik simpan, kemudian ketika kita akan membuka hasil Notepad yang telah diisi dengan kode-kode tersebut pada browser web, maka tampilannya akan menjadi lengkap seperti ini. Selanjutnya, proyek 6 mengenai dasar-dasar spreadsheet. Lembar kerja adalah aplikasi yang umum digunakan. Lembar ini dapat digunakan untuk melakukan penghitungan logika berdasarkan kondisi yang bisa jadi sulit dilakukan oleh manajer. Perhitungan-perhitungan dapat dilakukan dengan cepat dan tanpa kesalahan. Dengan menggunakan lembar kerja yang tidak mengandalkan perhitungan manual, para manajer dapat mengurangi risiko kesalahan matematis yang dapat mempengaruhi pembuatan keputusan mereka. Manfaat lembar kerja yang lain adalah tampilan lembar kerja nyaman, dilihat secara visual, dan seringkali dicetak dan digunakan dalam dokumentasi proses bisnis. Pada proyek ke-6 kali ini, kita akan mencontohkan sebuah spreadsheet dengan menggunakan aplikasi Microsoft Excel. Contoh kali ini, kita akan membuat selembar faktur pada aplikasi Microsoft Excel yang diberi judul dengan nama Invoice. Dalam lembar sheet kali ini terdapat beberapa komponen. Yang pertama adalah item yang terdiri dari chair, table, kemudian lamp, dan pillow. Kemudian ada rincian pada kolom C yaitu unit price, harga per unit. Kemudian pada kolom D diisi dengan diskon. Kemudian pada kolom E diisi dengan unit yang dibeli oleh pelanggan, dan pada kolom F adalah total dari masing-masing item. Di sini kita dapat mengetahui berapa total pembelian yang dilakukan oleh pelanggan secara otomatis. Dan di sini kita juga dapat
mengetahui berapa total yang harus dibayar oleh pelanggan ketika kita memberikan diskon. Diskon pada sheet kali ini dituliskan dengan formula-formula sehingga hasilnya akan diketahui secara langsung dan secara otomatis. Pada contoh kali ini bisa dilihat ketika pelanggan membayar tagihan secara cepat dari tanggal pembelian, maka pelanggan akan berpotensi memperoleh diskon semakin banyak. Jika pelanggan semakin lama untuk membayar tagihan, maka jumlah tagihan pun akan semakin banyak dikarenakan tidak memperoleh diskon. Pada sheet yang kedua, kita menuliskan diskon-diskon untuk diterapkan pada sheet yang pertama. Di sini kita menggunakan logika if dengan kategori jika pelanggan melakukan pembelian lebih dari $50, maka akan memperoleh diskon 10%. Jika pelanggan melakukan pembelian dengan nominal lebih dari 100.000, maksud saya lebih dari $100, maka akan mendapatkan diskon 15%. Demikian contoh yang ada di proyek ke-6 kali ini. Terima kasih yang telah menonton video ini sampai selesai. Sampai jumpa pada video-video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.